ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة وصف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat saudara Amir Sohibul Bait, dalam rangka pengajian mingguan setiap malam Jumat majelis Safinatun Najah. Mudah-mudahan berkat majelis ini diangkat bala penyakit daripada daerah kita, dan juga tidak kita keluar dari majelis ini selain Allah sudah ampuni segala dosa kita. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita mendengar tausiah daripada guru kita Al-Habib Husain bin Muhammad Bulfiqi, sedikit akan disampaikan mengenai sebuah hadis, ya. Sebuah hadis yang mana hadis ini di dalam kitab Kutuful Falihin, ya. Jadi Kutuful Falihin ini adalah sebuah kitab yang mana disadur daripada kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana kita tahu, kitab Riyadhus Shalihin itu dibuat oleh atau disusun oleh Imam Nawawi, ya. Nah, daripada kitab Riyadhus Shalihin, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengambil daripada hadis-hadis pilihan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, maka dituangkan ke dalam kitab Kutuful Falihin, ya. Dalam kitab Kutuful Falihin, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu pun disyarahkan lagi oleh murid beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus yang sering ke Indonesia, ya. Nah, beliau mensyarahkan kitab daripada gurunya, ya. Gurunya Habib Umar disyarahkan oleh beliau. Ada yang mengatakan, wallahu a'lam ini, ya. Ada yang mengatakan beliau pada saat mensyarahkan hadis tersebut sempat agak malas, ya, sempat agak malas. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang mensyarahkan hadis, ya. Kemudian sempat ditinggal tidur dalam keadaan berantakan, ya, susunan syarahnya. Kemudian pada saat tertidur beliau bermimpi, ya. Beliau bermimpi, ya, daripada ditelepon
oleh gurunya Habib Umar bin Habib ya. Ketika itu bermimpi, dikatakan, kenapa kamu tidak teruskan daripada susunan syarah tersebut? Kemudian beliau terbangun, oh ternyata itu mimpi ya. Kemudian beliau seperti ingin melanjutkan tapi seperti masih dalam ragu-ragu. Akhirnya beliau tertidur lagi. Kemudian subhanallah bermimpi lagi. Bermimpi ketemu kakek-kakek beliau ya. Karena beliau Al-Idrus, kalau tidak salah bermimpi dengan Habib Abdullah Al-Idrus ya. Kemudian disuruh untuk meneruskan daripada karangannya tersebut. Subhanallah, dia terbangun, kemudian masih kurang percaya. Ketika tertidur lagi, bermimpi ditelepon oleh Rasulullah SAW. Maka hal tersebut menjadikan beliau bersemangat untuk menyusun syarah tersebut ya. Dalam kitab Kutubul Falihin, yang pertama diambil oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengutip satu perkataan daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya. Innallaha la yanzuru ya, tidak memandang ila ajsamikum, daripada jisim kalian, daripada bentuk tubuh kalian. Apakah orang tersebut tinggi? Apakah orang tersebut pendek? Apakah orang tersebut pendekar, pendek tapi kekar? Apakah orang tersebut pembalap, pemuda berbadan gelap? Allah tidak memandang daripada hal tersebut ya. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak memandang rupa kalian. Apakah orang tersebut ganteng ya? Apakah orang tersebut kurang ganteng ya? Saya nggak bilang jelek ya, kurang ganteng. Kalau jelek nanti kiranya wah Habib. Apakah orang tersebut cantik ya? Apakah orang tersebut kurang cantik ya? Atau di dalam dikisahkan begini, tidak memandang daripada rupa ya. Tidak memandang jisim dan tidak memandang rupa, atau tidak memandang gambaran ya. Gambaran itu bisa saja wajah, bisa saja cantikan, tampanan, tapi bisa juga penilaian orang lain ya. Digambarkan oleh orang lain, oh bagaimana orang tersebut orangnya baik, orangnya suka bersedekah. Allah tidak memandang itu ya. Walakin yang dulu, akan tetapi Allah memandang ila qulubikum ya, ke dalam hati kalian. Ila qulubikum wa a'malikum ya, dan perbuatan kalian ya. Jadi jangan kita itu seperti peribahasa orang luar ya. Don't judge a book by its cover. Artinya ya sendirilah. Jagalah kebersihan itu. Kita cuma dengar-dengar aja gitu. Janganlah kalian menilai suatu buku itu dilihat dari cover, dilihat daripada halamannya ya. Bisa jadi halamannya jelek, di dalamnya ternyata bagus. Atau kebalikannya. Bagus covernya, begitu dibuka jelek ya. Nah, daripada hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita sebagai manusia itu harus husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Ya. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hambanya Allah. Siapa tahu di sebelah kita yang orang dari tadi misalnya orang baca maulid dia goyang-goyang badannya. Orang baca maulid dia HP terus ya. Siapa tahu itu orang derajatnya lebih tinggi daripada kita ya. Buka HP sekalinya ini transfer ke rekening Posko Peduli. Yang di sini yang di sana semua. Wah ya. Atau live streaming ini saya, atau mencatat dia daripada ini catat ya. Kita husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Jangan suudzon ya. Dua perkara yang paling baik husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah.
Dua perkara yang paling buruk, su'udun billah wa su'udun bi ibadillah. Maka dari itu kita harus berpikir baik dengan saudara kita, ya, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Kita harus berpositif thinking. Jangan negatif. Tetangga beli mobil, itu pasti hasil korupsi. Ya. Wah, itu pasti hasil nipu. Wah, itu pasti hasil riba. Ini apa ini? Ya? Seperti yang dijelaskan Habib Bagil, ya. Ini adalah penyakit hasud. Gak mau nerima orang dapat rizki, itu hati terasa sakit, ya. Begitu ada tetangga kita dapat rizki, Beb, saya dapat undian mobil. Alhamdulillah, saya ikut senang kamu dapat undian mobil, dapat hadiah mobil. Mudah-mudahan dengan mobil itu kamu bisa tambah rajin hadir majelis, bisa tambah ibadah kepada Allah, bisa lebih serius, ya, bisa tambah rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu bisa banyak membantu kepada orang lain, ya. Itu adalah sedikit daripada kutipan. Nanti kita lanjut lagi lah. Mari kita sama-sama kita mendengar daripada nasihat guru kita Habib Husin bin Muhammad Befegi. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, tadol Bib. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Melanjutkan jadi pembacaan kitab sejarah sirah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kemarin kita sedang membahas tentang keutamaan dan kemuliaan daripada kota Makkah dan kota Madinah. Kemudian di sini di kitab ini melanjutkan yaitu tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama, berkata para ulama ahli sejarah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'itsu min khairi quruni bani Adam." Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebaik-baiknya masa, dari seluruh anak Adam. Ya, dari sebaik-baiknya masa, dari seluruh anak cucu Nabi Adam. Karena masa demi masa sampai aku menjadi di dalam sebuah masa, dalam sebuah kaum masyarakat, di situ diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya zaman yang paling bagus adalah zaman yang mana di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu dari segi masa, dari segi waktu, ya, dari segi waktu. Kalau dari segi golongan, dari segi kelompok, Nabi SAW pernah bersabda begini, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu istofa, memilih, menyaring, ya, menfilter gitu ya, memilih atau menyaring dari seluruh umat manusia itu,
yang difilter yang terbaik adalah walad Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim. Dari anak cucu Nabi Ibrahim yang Allah pilih adalah dari golongannya Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih, menfilter, menyaring dari keseluruhan anak cucu Nabi Ismail, dipilih, difilter menjadi satu bani dari satu keluarga yang disebut dengan Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Kemudian dari Bani Kinanah tadi itu difilter lagi oleh Allah, dipilih lagi, disaring lagi, sampai kepilihlah daripada sebuah suku, yaitu yang disebut dengan suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah menfilter, memilih lagi, memeras lagi, difilter lagi, disaring lagi dari suku Quraisy, satu keluarga yang disebut dengan Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu difilter lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu muncul satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dari seluruh dunia ini, mulai zamannya Nabi Adam sampai yaumil kiamah, ya sisa satu daripada penyaringan itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tadi itu diutus oleh Allah dari sebaik-baiknya masa dan dari sebaik-baiknya keluarga, dari sebaik-baiknya manusia. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari sebagian qiraah itu kan menjelaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian, telah Allah berikan kepada kalian seorang Rasul, yang mana Rasul tadi itu min anfusikum, dari sebaik-baik kalian, dari sebaik-baik kalian. Sudah difilter oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh zamannya Nabi Adam sampai seluruhnya muncul satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab Nabi yang tertulis, yang masyhur, ya, itu mulai dari Nabi sampai Sayyidina Adnan. Ya, itu yang masyhur, yang tertulis. Setelah Adnan, maka di situ banyak ittirab, banyak perbedaan pendapat. Ya, setelah Adnan, di situ banyak perbedaan pendapat. Intinya dari Adnan itu kalau terus ditarik ke atas, yaitu kepada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail, yaitu bin Ibrahim. Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ibrahim, kalau ditarik lurus ke atas lagi, sampai ketemu dengan Nabi Nuh. Ya, dari Nabi Nuh, maka di situ nanti ditarik lurus lagi sampai ketemu dengan Nabi Adam, ya, sampai ketemu dengan Nabi Adam. Ada pun nama mulai dari Nabi Muhammad yang disepakati oleh para ulama, yaitu dari Nabi Muhammad sampai Adnan, ya, dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Jadi kalau di sini disebutkan Nabi Muhammad tadi itu, nama ayah beliau adalah Abdullah Muhammad bin Abdullah. Ya, Nabi Muhammad anak daripada Abdullah. Ya, Abdullah itu bukan namanya Abdullah, itu dikasrahkan karena sebab di dalam membaca nahwunya, ya, Muhammad bin Abdullah, Muhammad Abdullah. Ya, tapi gara-gara di dalam nahwu itu biasanya kalau setelah Muhammad kemudian ada kalimat ibnu itu bahasanya itu kalau di dalam nahwu itu menjadi badal. Ya, misalkan nama kita siapa? Amir.
Ya Amir, misalkan Ibnu, setelahnya Amir, misalkan setelahnya itu biasa, ya. Amir bisa setelahnya. Barisi. Oh, barisi. Nah, itu barisi itu kalau dalam nahwu itu disebut dengan ghairu munsharif. Sama kayak Musa. Musa itu dalam keadaan semua keadaan ya Musa, tidak ada. Musi tidak ada, ya. Dalam keadaan ya Musa. Kayak barisi ya. Dalam semua keadaan, kalau dalam nahwunya itu bacanya apa? Barisi. Tidak ada, ini Amir bin Barisa, tidak bisa. Ya. Jadi kalau Abdullah, huruf dal itu bisa berubah menjadi 3 huruf, 3 harakat. Ya. Kalau Muhammad bin Abdullah. Kalau Abdullah itu taruh depan, namanya Abdullah. Misalnya ada orang namanya Abdullah bin Muhammad, ya berarti bukan Abdullah bin Muhammad bacanya, tapi Abdullah bin Muhammad. Ya, tapi kalau menjadi nasab, misalkan ada huruf inna Abdullah, ya agak difathahkan dalnya. Nah itu masalah nahwunya saja itu. Dalnya itu dibaca kasrah, apa dhamma atau fathah, itu urusan nahwu, ya urusan nahwu. Tapi kalau kita menyebutnya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdullah, ya kalau mau nama secara biasa ya Abdullah, tapi kalau secara nahwu Muhammad bin Abdullah, ya. Oh doa itu ya, cuma baca nahwunya toh yang berbeda. Muhammad bin Abdullah seperti ini, bin Abdul Muttalib, ya. Apakah Abdul Muttalib apa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, dari sini ingat-ingat ya. Setelahnya itu nanti panjang kan, tapi ini nanti akan disebut lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nanti akan disebutkan ketika bercerita tentang kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Ya, jadi Nabi Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Di Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi Muhammad, kakek pertama. Ya, namanya kakek pertama. Kakeknya Nabi Muhammad yang kedua, maksudnya atasnya Abdul Muttalib. Ya, apa bahasanya kita? Buyut, ya, buyut. Itu namanya Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Terus bin Qusay bin bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, ya, bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah. Ya tadi kita Bani Kinanah ini, Kinanah bin Kinanah. Bani Kinanah itu di dalam hadis itu kan ada, ya, Wastofa bin Wastofa min Quraisy, Wastofa min Bani Kinanah Quraisy. Bani Kinanah itu daripada keturunannya anaknya Nabi Ismail. Kalau di hadisnya begitu ya. Wastofa min waladi Ismail Bani Kinanah. Wastofa min Bani Kinanah Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menfilter, menyaring dari keturunannya Nabi Ismail, dijaring sampai munculnya Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah disaring lagi oleh Allah, difilter lagi sampai muncul suku Quraisy. Dari suku Quraisy disaring, difilter sampai muncul Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu nanti keluarlah Nabi Muhammad SAW. Ya, Kinana itu mana ini? Kinana, ya, yaitu disebutkan di sini bahasanya apa? Kinana bin Khuzaimah. Kinana bin Khuzaimah. Kinana itu termasuk kakeknya Nabi Muhammad yang atas. Ya, Kinana bin Khuzaimah. Dia akan kita bahas lagi. Nanti akan ketemu lagi itu ada Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib itu punya saudara namanya Muttalib. Jadi Muttalib itu saudara kakeknya Nabi. Dan Nabi itu kan bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya saudara namanya Muttalib. Ya. Dan Abdul Muttalib punya saudara namanya Muttalib.
Bukan saudaranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya ayah namanya Hashim. Hashim punya saudara namanya Muttalib. Hashim punya saudara namanya Muttalib. Ya, jadi Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim. Ya, Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Nanti akan dibahas namanya Muttalib. Jadi Muttalib ini kakeknya Nabi ya. Saudara kakeknya Nabi, saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim itu Muttalib, saudaranya Hashim. Dan nanti akan kita bahas lagi. Diteruskan di sini. Hadar nasab muttafaqun alaihi bainal ulama. Ini adalah nasab yang disepakati oleh para ulama, yaitu dari Nabi Muhammad menuju Adnan, dari Adnan menuju Ismail bin Ibrahim, dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Nuh, kemudian dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian mengenai ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasul SAW telah mengatakan kadzaban nasabun. Maksudnya karena jika ada nasabnya Nabi tertulis satu persatu mulai dari Adnan menuju Nabi Ismail, Nabi Muhammad itu mengatakan para ahli nasab itu kadzab. Itu banyak kekeliruan di situ, banyak membuat kesalahan. Oleh karena itu seperti biasanya ada khilaf nanti di sana. Ada banyak berbeda pendapat dari Adnan menuju Nabi Ibrahim. Ya, oleh karena itu lebih bagus yang kita yakini secara benar pas yaitu sampai Adnan. Kemudian dari Adnan beberapa generasi sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ada beberapa generasi sampai ketemu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai Nabi Adam. Itu aja sudah yang kita hafalkan atau yang kita yakini. Ya. Apa setelahnya itu ya banyak pembahasan yang paling panjang. Ya, seperti Al-Habib Ahmad bin Umar, Habib Umar bin Al-Kaf, salah satu daripada murid Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu punya kitab yang nama As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad li Aba'i Sayyidina Muhammad. Ya, kitab yang di situ ajib gitu ya. Beliau menuliskan nasabnya Nabi sampai Adnan, dari Adnan ditulis sama beliau sampai Nabi Ismail, ya, sampai Nabi Ibrahim. Ditulis lagi sama beliau sampai Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh ditulis lagi sampai Nabi Adam. Tapi beliau menjelaskan dalam kitabnya yang sepakat oleh para ulama itu dari sampai Adnan. Adapun ke atasnya antara Adnan sampai Nabi Ismail, di situ masih banyak berbeda pendapat. Ini cuma hanya seperti wawasan gitu. Beliau nulis kitabnya seperti itu. Ada kitab namanya Syarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad li Aba'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini kalau ulama wa butunu Quraisy hum waladun nadhr bil Kinanah. Nah, tadi disebutkan kan daripada kakeknya Nabi itu ada namanya Kinanah. Nah, di situ tadi Allah menfilter dari Kinanah yaitu Quraisy. Jadi kalau kita bahasakan Kinanah itu punya banyak anak. Kinanah punya banyak anak. Di antaranya anaknya Kinanah namanya Nadhr. Nah, Nadhr ini nanti keluarnya dari sulbinya Nadhr yaitu Nabi Muhammad. Ya. Oleh karena dikatakan di sini, suku Quraisy itu siapa? Suku Quraisy itu adalah daripada anak-anaknya Nadhr bin Kinanah. Dari anak-anaknya Nadhr bin Kinanah. Ya, Nabi Muhammad itu kalau kita urutkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr, kakek ke-13 bin Nadhr bin Kinanah. Nah, dari situ keluarlah suku Quraisy. Dari Nadhr bin Kinanah keluarlah suku Quraisy ya, dari Kinanah. Nah, suku Quraisy ini dari Nadhr bin Kinanah
Itu yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran wa hum qaumuhu alladzina syarrafahumullah bihi fi qouli ta'ala wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Ya. Dan kemudian di dalam ayat yang lain wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad tentang dakwah pertamanya Nabi Muhammad apa? Anzir, berilah peringatan, sampaikan dakwahmu ini, sampaikan ajakanmu ini wahai Muhammad. Yang pertama disampaikan kepada siapa? Ashiratakal aqrabin. Ashirat keluarga kamu wahai Muhammad al-aqrabin yang dekat. Siapa yang dimaksud keluarganya Nabi Muhammad ashiratakal aqrabin? Yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah anak-anaknya Nadhr bin Kinanah. Ya, dari Nadhr bin Kinanah itu muncullah suku Quraisy. Suku Quraisy itu terdiri dari 4 golongan, 4 keluarga, dari 4 keluarga besar. Ya, anak-anaknya Quraisy. Dari suku Quraisy ini nanti ada 4 keluarga besar. Yang pertama Bani Fihir, yang kedua Bani Adi, yang ketiga Bani Abdi Manaf, yang keempat Bani Hashim. Nah, ulang ya. Jadi suku Quraisy itu ada 4 kelompok. Yang pertama namanya Bani Fihir, yang kedua Bani Adi, yang ketiga Bani Abdi Manaf, yang keempat Bani Hashim. Bani Hashim ini itu di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad itu pilihan dari Bani Hashim. Bani Hashim itu pilihan dari suku Quraisy. Suku Quraisy ada 4 ya, ada 4 golongan tadi kan. Ada 4 keluarga besar. Bani Fihir, Bani Adi, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilih ada di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak manusia kepada Allah, apa katanya Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin, ajaklah keluarga kamu. Siapa keluarga kamu? 4 golongan ini: Bani Fihir, Bani Adi, Bani Abdi Manaf, sama Bani Hashim. Dipanggil satu persatu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sa'ida ala Safa, naik ke gunung Safa, tempatnya Sa'i, Safa Marwah. Ya, dulu masih bentuknya gunung ya. Nabi Muhammad naik ke Safa, sampai di atas Safa, Nabi Muhammad tadi itu menyerukan, dipanggil, ya Bani Fihir, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, wahai Bani Abdi Manaf. Bani Hashim tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah golongan beliau. Maksudnya ini cukup sudah sebagai wakil daripada Bani Hashim. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka? Ishtarabu anfusakum minallah, belilah diri kalian. Maksudnya selamatkan diri kalian. Belilah itu maksudnya kita itu kan untuk ingin segala sesuatu biasanya ada maharnya. Ada maharnya. Mahar daripada sesuatu bukan menunjukkan berarti ini sesuatu memang tidak bisa kecuali dengan mahar, tidak. Menunjukkan bahwa sesuatu itu mulia. Sesuatu itu mulia. Seperti kayak beda nikah. Nikah itu ada maharnya. Apakah mahar dalam nikah itu merendahkan martabatnya perempuan? Enggak. Malah memuliakan daripada martabat perempuan. Gitu ya. Karena mahar tadi itu bukan seperti yang di jalanan, seperti kayak perempuan-perempuan yang bisa dibeli daripada badannya. Bukan, itu bukan mahar ya. Itu lain lagi gitu ya. Itu malah merendahkan. Segala sesuatu ya pasti butuh maharnya. Ya, seperti menikah dan maharnya, sehingga yang awalnya haram sama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi halal. Surga, mau masuk surga ada maharnya. Apa maharnya? Surga tadi itu yaitu dengan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad, "Ishtaru anfusakum min Allah." Bani Hashim, Bani Abdi Manaf.
Bani Fihir, Bani Adi, selamatkan diri kalian. Belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku, meskipun saudaramu sendiri, meskipun kerabatmu sendiri, jangan anggap kamu masih saudara kami. Kan biasanya begitu kalau kita sifat begitu ya. Nah, apa namanya pasti minta pertolongan kepada sahabat sendiri, minta pertolongan kepada kerabat sendiri, ya golongan sendiri. Apa kalau dalam bahasa orang-orang korupsi itu nepotisme, ya nepotisme kan dari nepotisme, ya kan? Kata Mama enggak, aku bukan orang yang nepotisme seperti itu. Isyarat anfusakum minallah, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah diri kalian masing-masing, selamatkan diri kalian masing-masing. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya al-qurub dengan Nabi, dekat dengan Nabi karena hubungan, kalau di sini karena kerabat, karena ada hubungan darah. Dekat dengan Nabi karena ketemu, dekat dengan Nabi karena sering bertemu, berjumpa, kumpul dengan Nabi, itu bukan satu-satunya penyebab menjadikan orang itu selamat. Tapi bukan juga menunjukkan dekat dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, ada hubungan darah dengan Nabi itu udah ada nilainya sama sekali. Nah, ada, nanti saya jelaskan. Tapi semuanya itu bernilai ketika dibarengi dengan ma'al iman, ittiba dengan Nabi Muhammad SAW, sama dengan ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti begini. Ada orang itu dekat dengan Nabi, kumpul sama Nabi. Apakah dekat dengan Nabi, kumpul sama Nabi, melihat kepada Nabi, itu apakah menjadi penyebab, apakah itu bisa membuat dia tadi itu surga? Murni ya, cuma hanya dengan ketemu, kan belum tentu ya, belum tentu bisa membuat orang itu masuk surga. Paham ya? Tapi kalau kedekatan tersebut dibarengi dengan iman dengan Nabi, langsung mengangkat derajat melebihi yang lain. Sama ada orang yang pernah ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan dengan orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, beriman sama Nabi. Beda kan? Kalau yang pernah ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, namanya sahabat. Kalau ada orang nggak pernah ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, berarti bukan sahabat ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dua sifat yang diperoleh oleh sahabat ini karena dia pernah ketemu dengan Nabi, tapi ketemunya itu dibarengi dengan iman, langsung mengangkat derajatnya dia sangat tinggi sampai di atas menjadi derajat sahabat. Nah, ya. Jadi bertemu dengan Nabi menjadi manfaat, menjadi bernilai dengan iman kepada Nabi, dengan mengikuti ajaran Nabi. Begitu juga korobat, ada hubungan darah, kedekatan dengan Nabi, ya, dzurriyyahnya Nabi misalkan, ya. Korobat dengan Nabi, ada hubungan darah dengan Nabi, ada dzurriyyahnya Nabi. Kalau cuma hanya dzurriyyah saja ya tidak bisa gitu. Tapi begitu dibarengi dengan iman, ya sama kayak tadi, akan mengangkat derajatnya melebihi yang lainnya. Jadi bukan artinya percuma, tak ada fungsinya sama sekali. Kalau dengan Nabi, berarti kalau dia menafikan ini, menafikan daripada kemuliaan, daripada hubungan darah dengan Nabi, sama dia itu dengan menafikan kemuliaan para sahabatnya Nabi. Caranya begitu. Paham ya? Jelas ya? Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada dzurriyyahnya Nabi dengan orang yang lain sama, berarti dia juga mengatakan sama dengan menangkap
sahabatnya Nabi dengan bukan sahabat sama. Nah, berarti sama dengan mengatakan begitu. Berarti ini orang yang gagal paham ya. Orang yang gagal paham. Paham ya? Seharusnya enggak ya. Seharusnya kalau dia itu mengatakan, "Loh, kenapa sahabatnya Nabi itu mulia?" Karena pernah bertemu dengan Nabi. Tuh. Kalau cuma hanya alasan bertemu dengan Nabi, Abu Jahal pernah ketemu dengan Nabi. Tidak kan? Abu Lahab pernah ketemu dengan Nabi. Bukan hanya ketemu, keluarga juga masih keluarganya Nabi, iya kan? Abu Lahab keluarganya Nabi, pamannya Nabi. Tapi nilai tersebut tidak bernilai, keunggulan tersebut tidak bernilai dengan tidak adanya iman kepada Nabi. Paham ya? Begitu ada iman kepada Nabi, langsung diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, derajat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diangkat derajatnya oleh Allah. Karena bukan hanya sekedar bertemu, bukan hanya sekedar melihat kepada Nabi, tapi juga iman kepada Nabi. Keluarganya Nabi juga begitu, zuriyahnya Nabi juga begitu. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga terima. Bukan hanya sekedar putri, tapi juga apa? Beriman kepada Nabi, mengikuti daripada ajaran Nabi, berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Jadi angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi yang lain. Kenapa? Karena punya keunggulan. Di samping iman, di situ ada korban. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya nggak ada zuriyahnya Nabi dengan bukan zuriyah Nabi, sepodohai katanya, sama saja. Oh, ini berarti orang gagal paham. Berarti dia itu sama juga mengatakan sahabatnya Nabi dengan bukan sahabat sama saja. Ya, padahal kan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling afdal daripada umat muslimin setelah Nabi Muhammad adalah para sahabat. Apa alasannya para sahabat itu menjadi afdal? Karena mereka pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bertemu itu kan bukan hubungan langsung ya. Ketemu. Orang itu di depan kita, kemudian kita melihat kepada dia. Ini hubungan. Kan kita katakan hubungan. Ada hubungan, ada kontak fisik. Dikatakan magnetul nubuwah. Tahu magnet? Magnet itu sifatnya apa? Menarik atau yang di sekitarnya. Magnet kan begitu ya. Magnet itu akan menarik orang-orang di sekitarnya. Magnetul nubuwah. Magnetnya Nabi itu disebut dengan magnet kenabian. Ketika ketemu dengan orang di sekitarnya, tapi dengan syarat iman. Bahasanya yang akan tertarik sama magnet itu yang besi-besi saja. Yang bukan besi tidak tertarik. Orang-orang yang tidak beriman sama Nabi itu bukan besi. Meskipun dekat dengan Nabi ya bukan besi, tidak tertarik, lengket ya kan. Yang besi-besi saja yang lengket sama Nabi. Begitu juga para sahabat. Ya. Yang lengket, yang besi-besi saja yang akan tertarik dengan cahaya kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zuriyah bukan besi, memang magnet itu sendiri sih. Ya, kalau zuriyah dia bukan besi, memang magnet itu sendiri. Kalau dia itu, memang magnet itu sendiri. Paham ya? Dia pasti lengket dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asalkan dia tidak memisahkan diri dari Nabi Muhammad. Kalau dia sendiri yang memisahkan diri dengan apa? Tidak beriman sama Nabi, tidak ikuti Nabi, ya tidak ikut jalannya Nabi, tidak berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Meskipun dia magnet, tapi karena dia memisahkan diri, dia tidak lengket dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita itu gambarkan dengan benda-benda seperti itu, ya contohnya seperti itu. Jelas ya. Ajib sebetulnya hadis itu. Ya, hadis yang kita baca tadi itu luar biasa. Ya bukan makna biasa ya, yang bisa kita pahami daripada hadis yang Nabi jelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala memilih, menfilter, menyaring daripada
anak cucu Adam sampai muncullah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail yaitu Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah suku Quraisy. Dari suku Quraisy Bani dari Bani Hasyim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ini hadis ini cuma menjelaskan apa? Lima itu tidak penting ini. Menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya. Ajib sebenarnya ini. Ya, kelihatannya seperti biasa-biasa saja. Hadis gitu-gitu. Ini hadis yang sangat banyak maknanya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Ishtaru anfusakum minallah, la ughni ankum minallah syai'an." Kalian selamatkan diri kalian masing-masing kepada Allah, karena sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya. Bahkan Abu Thalib, ayahnya Nabi Sayyidina Ali, karena membuat syair gitu ya, membuat syair memuji Nabi Muhammad. Ya, kita pernah mengatakan begini, "Idza sana'at yakuman Quraisy sunni mafkharin." Ketika suku Quraisy tadi itu berkumpul, ketika mereka berkumpul, suku Quraisy apa? 4 tadi itu ya, Bani Abdi Manaf, Bani Adi, Bani Fihir, sama Bani Hasyim. Jika mereka berkumpul masing-masing daripada suku Quraisy ini, dimafkharin, kemudian mereka tadi itu saling mengutarakan apa yang mereka banggakan, maka fa'abdu manafin sirruha wa sumimuha. Maka dari Bani Abdi Manaf, yang dimaksud dari itu Bani Hasyim, itu adalah yang paling di situ sirnya, yang paling mulia, yang paling punya rahasia, yaitu dari Bani Hasyim. Wa in husilat asrafu Abdi Manafiyah fa fi Hasyimin asrafuha wa ghadimuha. Di dalam situ ada Bani Hasyim yang paling mulia, katanya Abu Thalib. Kemudian kalau Bani Hasyim itu sendiri, wa in fakharat yawman, jika Bani Hasyim itu berkumpul, kemudian mereka tadi itu saling menceritakan apa yang paling mereka katakan, fa inna Muhammadan huwal Mustafa, maka sesungguhnya Muhammad al-Mustafa, yaitu beliau adalah orang yang terpilih, min syirriha akalimuha, dari pilihan dari rahasia-rahasia yang ada di dalam Bani Hasyim, wakalimuha, dan Muhammad yang paling mulia di antara mereka. Jadi Abu Thalib itu sudah beriman kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah yang paling mulia, yang paling yang paling pilihan ya dari Bani Hasyim. Dan Abu Thalib sudah berikrar, meyakini, dia sudah berikrar bahwasanya Nabi Muhammad adalah yang paling mulia daripada seluruh umat manusia. Itu yang diyakini oleh Abu Thalib, bahkan sebelum Nabi Muhammad tadi diutus menjadi Nabi. Ya, bahkan Nabi Muhammad ketika sebelum menjadi Nabi, Abu Thalib sudah apa? Sudah ikrar ya, bahwasanya yang paling mulia adalah Muhammad, katanya Abu Thalib. Dan kemudian bahkan Abdullah bin Abdul Muttalib walidun Nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib, siapa itu Abdullah? Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disifatkan ayahnya Nabi Muhammad itu anhadafatan fi Bani Hasyim. Apa namanya arti daripada anhada? Arfa'ahum wa asbahahum wajhan. Paling mulia dan paling cerah wajahnya di kalangan Bani Hasyim. Wa ahsanuhum khalqan wa khuluqan. Bentuk tubuh yang paling bagus, postur, dan yang paling bagus akhlaknya yaitu Abdullah. Seluruh daripada Bani Hasyim menoleh kepada Abdullah. Iya, pandangan mereka terpalingkan menuju daripada Abdullah bin Abdul
Muttalib. Wa kana nurun nabi yaluhu fi wajhi. Nurnya Nabi Muhammad bersinar ada di wajahnya Abdullah. Wa huwa awwalu man fudiya bi mi'atin min al-ibil kama sayati. Dan Abdullah itu adalah orang yang pertama kali ditebus dengan 100 ekor unta sebagaimana yang nanti akan diceritakan ya. Ini ceritanya itu nanti ya sering kita dengar ya, tapi nanti akan diceritakan nanti hari Kamis yang akan datang insyaallah ya. Iya dulu ya. Iya. Iya, insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan cerita dari Abdul Muttalib kemudian turun sampai kepada Abdullah di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya kalau lupa ya. Doa antum Beb yang doa Beb. Sana Beb. Ya percaya semua ya. Beb, salam dari Ketua IPAN Beb. Sudah hadir. Apa? Salam dari Ketua IPAN. Nggak hadir dia. Ada Beb. Ada. Hah? Ada. Setelah pilkada nih Beb. Oh sekarang hadir. Hadir Beb, hadir. Oh makanya anak ini dia kalau maju malam ini. Iya Pak. 2-0 di Juventus sekarang. Ya Allah. Mimpi apa kok hadir? Berapa yang hadir banyak? Ada 15 orang nih. Ada Mbak Jenggot Beb. Ada Habib Umar, Habib Zaki, Mbak Jenggot. 17 orang. Sudah. Ya doa harusnya gitu ya. Nanti kalau sudah santai-santai majelis-majelis lanjutkan doanya. Kalau ada makan-makannya lanjutkan makan-makannya. Nanti kalau lagi ngobrol-ngobrol nanti seperti itu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'ana tarafna wa anana ashrafna ala Allah ashrafna wa tub alayna tawbah tanzil li kulli hawbah wa astur lana awrati wa amin rawati wa gfir li walidina rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa sa'irin khilani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبل وآله وصحبه عدد توصي صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم